ada yang ketok-ketok. Saya sempat juga nengok di jendela, tapi nggak ada siapa-siapa. Nggak ada wujudnya ya? Tuh orangnya. ketuk-ketuk suara terketuk Hati-hati, itu guys. mereka ngeliat dari jendela. Dari berbagai video yang berbeda-beda dalam satu komplek, saya rasa nggak mungkin mereka mau ngeprank atau mau sekedar cari sensasi saja. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini kita bakal bahas fenomena misterius yang sedang heboh di Karawang, Jawa Barat guys. Ngeri banget guys, ini teror ketuk pintu tengah malam yang bikin bulu kuduk kita merinding guys. Bukan cuma suara ketukan tanpa penjelasan, tapi beberapa warga juga mengaku kehilangan uang secara tiba-tiba setelah buka pintu. Dari berbagai video reaksi TikTok dan informasi yang beredar, kita udah kumpulin kompilasi dari peristiwa ini guys. Yuk sama-sama kita tonton bareng guys. Teror mistis paling aneh di tahun 2025 nih guys. Ini nggak ada wujudnya ya? Kabar teror ketuk pintu misterius saat tengah malam di Karawang, Jawa Barat menjadi perbincangan hangat baru-baru ini. Beberapa warga Karawang mengaku mendapat teror ketuk pintu misterius tersebut. Teror terjadi di berbagai pemukiman warga dari rentang pukul 03.00 04.00 waktu Indonesia Barat. Hal itu juga dibuktikan warga yang rumahnya terpasang CCTV yang mengarah pada pintu depan rumah. Wah, ngeri juga guys yang di Di media Jabar, sosial Karawang. memperlihatkan suasana sunyi depan rumah warga. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara ketukan keras dari arah pintu. Padahal dari rekaman CCTV yang terlihat, tak tampak siapapun yang berdiri di depan pagar atau pintu rumah. Nggak ada. Bahkan, beberapa warga mengaku uang di rumah raib setelah membuka pintu yang diketuk misterius. Ini yang bahaya guys. Dalam sejumlah video yang diterima, tampak suasana perumahan yang sunyi, sebelum tiba-tiba terdengar ketukan pintu keras yang mengagetkan. Kejadian itu terjadi pada dini hari sekitar pukul 3 hingga 4 subuh. Kejadian Ada CCTV guys ya, tapi nggak kelihatan wujudnya ya. itu seperti di perumahan Villa Karawang, Unikosambi, Dekeraton, Kecamatan Kelari, dan Dapur Areng, Kecamatan Purwosari, dan sejumlah daerah lainnya. Kejadian ini viral dan ramai diperbincangkan di grup-grup WhatsApp dan disebut-sebut sebagai peristiwa gedor pintu misterius. Bahkan disebutkan jika mereka membuka pintunya berujung hilangnya uang secara gaib. Bayu, salah satu warga perumahan di wilayah Kelari, mengaku mendengar suara ketukan pada Selasa 13 Mei pukul 3:53 waktu Indonesia Barat. Setelah kejadian tersebut, Bayu bertanya kepada tetangganya apakah ada yang mengetuk pintu malam itu. Dan ternyata banyak dari tetangganya mengalami hal yang sama. Bahkan pada malam harinya anggota keluarganya banyak yang tidurnya sering terbangun. Nah, kemarin aku buka pintunya dari sini. Ya langsung buka keluar. Wah, berani juga ada ya. Pas dilihat nggak ada apa-apa. Jadi aku langsung tutup lagi terus masuk lagi ke kamar gitu. Soalnya emang nggak ada apa-apa pas setelah ketuk. Tapi suaranya kenceng. Tapi dulu hilang. Kenceng sampai aku terbangun itu kan. Sampai istri juga kebangun juga. Dicek nggak ada siapa-siapa. Tapi waktu itu mikirnya maling atau apa? Nah, aku mikirnya adekku mau datang ke sini. Yang dari Lampung, makanya aku refleks langsung cepet keluar juga gitu. Ternyata pas dibuka nggak ada apa-apa, ya udahlah, pikirku cuma angin lalu. Ya setelah cek CCTV ya. Alasan padahal ketakutan dia. Ini di luaran rame ya. Wah, rame ternyata. Gitu, dan aku mengalaminya juga ternyata. Kurang lebih jam 4 ya, ada yang ngetok, dor gitu bunyinya. Saya nggak terlalu fokus itu siapa, takutnya itu tetangga atau siapa, suaminya baru pulang atau gimana, nggak terlalu fokus awalnya. Nah udah gitu nggak saya permasalahin. Pas pagi jam 8 istri saya sebelum berangkat kerja itu biasanya belanja ke kue di depan gang Pilkar ini, perumahan Villa Karawang ini. Pas pulangnya bilang, ya katanya rame di SW, katanya orang Pilkar dikotopin semua semalam sama kita jam 4. Nah di situ baru saya sadar, oh berarti yang malam itu emang ada yang ketok-ketok. Saya sempat juga nengok di jendela, tapi nggak ada siapa-siapa. Ketua RT setempat pun mengimbau agar warga tidak panik, karena sejauh ini teror itu tidak disertai bahaya apapun. Ada bahaya guys. Warga tetap diminta waspada. Insya Allah sih untuk sementara ini untuk keamanan ataupun lain sebagainya kita alhamdulillah cukup aman. Untuk itu pun ada yang kontak langsung warga saya bahwa dia menanyakan, Pak malam itu ada yang ronda nggak? Saya bilang ada yang ronda. Tapi kalau misalkan ada yang ronda, kemungkinan kan itu nampak ya, istilahnya keamanan atau lain. Cuma yang mereka pertanyakan itu kok nggak ada orang, dan mereka pun pas begitu ketuk-ketuk suara terketuk itu mereka ngeliat dari jendela. Ternyata memang tidak ada sosok tersebut ataupun orang yang katakan ronda gitu.
Hingga kini belum diketahui asal-muasal dari gedoran pintu atau pagar rumah tersebut. Di daerahku lagi rame fenomena di jam 4 pagi serentak di banyak rumah. Ini CCTV nih guys. Nah, keluar orangnya. Kasih buka nggak ada. Ini jam 4:11 nih. Ini jam 4. Wah, jam 4 semua guys. Mulai bentuk pintu guys. Ini pakai CCTV tetangga jam 4:10. Jadi suaranya sampai masuk ke CCTV ya, berarti besar ya ketukannya itu. Dari berbagai video yang berbeda-beda dalam satu komplek, saya rasa nggak mungkin mereka mau ngeprank atau mau sekedar cari sensasi saja. Mungkin ya, apalagi ada yang mengaitkan, coba cari di YouTube itu apa sound effect dari apa ketok pintu gitu, banyak banget memang di YouTube. Tapi di sini yang di video terakhir ini yang saya lihat di salah satu akun Instagram, ini kan terpecah-pecah videonya ya. Yang terakhir ini yang unik. Jadi ada suara murotal Quran sebelum subuh, tiba-tiba ada ketokan pintu yang sangat keras. Di sini juga saya lihat, saya kira bayangan orang, ternyata daun bergerak ini sebelah kanan, cuma daun ya. Nah, apapun itu, sebenarnya ada suatu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Dan di dalam lafaz doa itu terkandung tentang pengetok pintu yang misterius. Jadi ada kalimat pengetuk pintu yang misterius di malam hari. Jadi doa ini adalah doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril ketika peristiwa Isra Mi'raj. Saat Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu ifrit-ifrit keluar semua dari lembah. Mereka membawa obor untuk dilemparkan ke wajah Nabi SAW yang saat itu sedang menunggangi buruk. Kemudian Jibril mengatakan, Qul ya Muhammad, Qul ya Muhammad, sampai beberapa kali. Katakan hai Muhammad, katakan hai Muhammad. Rasul bertanya, apa yang harus aku katakan? Kemudian Jibril mendikte Nabi suatu doa yang dengan doa itu seluruh obor-obor ifrit menjadi luluh lantah, semuanya padam, dan mereka yang tadinya mau mengejar Nabi lari kocar-kacir. Doanya begini, ini bisa di screenshot ya dan diamalkan. A'udzu bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara' wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Bisa diperhatikan di lafaz terakhir, min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Dari keburukan pengetuk pintu di malam hari, kecuali yang mengetuk pintu rumah dengan mendatangkan kebaikan. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Dari doa Nabi yang tentu diajarkan melalui wahyu dari malaikat, ini bisa diamalkan ya guys, bagi yang bahwa ternyata ada setan-setan yang suka ngetuk-ngetuk pintu rumah, entah itu untuk nyolong, entah itu untuk mengirimkan media sihir, entah itu untuk melakukan makar-makar yang merugikan manusia. Makanya ada doa ini ya yang diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW supaya diamalkan beliau dan bisa diamalkan kita selaku umatnya, sehingga kita bisa terhindar dari gangguan metafisik. Kalau ifrit, setan yang paling jahat, yang paling kuat saja kocar-kacir dengan doa ini, apalagi setan-setan kelas tuyul. Atas izin Allah, saat kita membacanya dengan tadabbur, perenungan, penghayatan, penghadiran hati, maka insya Allah akan ada efeknya. Amin. Husnuzan kepada Allah, ya, ketika kita berbaik sangka kepada Allah, maka insya Allah perlindungan itu akan datang dan akan dikuatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Semoga kasus yang di Karawang ini segera Allah tuntaskan, kemudian dibongkar apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang jin, semoga jin yang fasik itu diberikan hidayah oleh Allah, tidak ganggu manusia lagi. Kalaupun itu ulah manusia iseng, semoga Allah juga berikan hidayah sehingga kalau orang iseng nggak mungkin guys, karena dia nggak kedetek di CCTV ya, nggak nampak wujudnya guys. Ini pasti
makhluk-makhluk kan guys. Tidak ngisengin manusia yang sedang beristirahat di waktu dini hari. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung datang RJ5 guys. Dan langsung interogasi ya. Siang-siang ini bakal tayang di channel RJ5 ya. Pas gedor-gedor di perumahan serentak jam 4 subuh, semua komplek terbitlah wartawan pada data. Langsung terkenal ya. Dibuka bila dapat ketukan seperti ini. Warga desa Klari, Kota Karawang sedang digemparkan dengan pesugihan pocong. Bila malam hari pintu mereka diketuk-ketuk, nggak ada orangnya. Hati-hati. Setelah kejadian pintu diketuk, uang mereka hilang guys. Menurut warga katanya sih itu pesugihan pocong. Nah, buat kalian yang tinggal di daerah Karawang, hati-hati ya, perbanyak sholat dan kuatkan iman. Iya benar guys. Banyak sholat kuatkan iman. Teror misterius ini membuat ahli supranatural, Nini Kurinci ikut bersuara melalui akun TikToknya. Menurut penglihatannya, ia melihat ada 3 sosok gaib yang sengaja dikirim oleh pelaku pesugihan. Sosok itu adalah pocong menyerupai banaspati sehingga bercahaya merah. Makhluk tersebut disebut Nini Kurinci. Sengaja dilepas pemiliknya untuk mencari tumbal. Oleh karena itu ia menyarankan agar tidak membuka pintu jika mendengar ketukan mencurigakan pada malam hari. Lebih lanjut, Nini Kurinci menyebut, teror ini tak akan berlangsung lama. Mendekati malam 1 Suro, menjadi hal yang wajar bagi pelaku pesugihan mencari tumbal. Puncaknya, kemungkinan besar akan terjadi menjelang malam 1 Suro, yang jatuh sekitar tanggal 26 Juni. Buka pintu langsung kehilangan uang guys. Kata Nini Kurinci ini adalah pesugihan guys. Ini kejadian aneh kan, nggak mungkin ada hantu gentayangan ngetok-ngetok pintu untuk apa ya kan. Pasti ada tujuan dia ya kan. Berarti di zaman sekarang masih ada gitu-gituan guys. Jadi ini saran penting buat kamu yang tinggal di daerah rawan kan. Kalau jam 3 pagi tiba-tiba ada yang ketuk pintu dan nggak ada orang di luar ya kan, jangan dibuka dulu guys. Apapun itu jangan dibuka ya kan, karena bisa jadi itu adalah sebuah entitas yang sedang mencari target guys. Karena Nini Kurinci udah nyebut kalau ini teror yang nggak akan berlangsung lama guys. Puncaknya kemungkinan besar akan terjadi menjelang malam 1 Suro yang jatuh sekitar tanggal 26 Juni guys ya. Jadi ini bakal habis, jadi tenang aja, sabar dulu ya kan. Jangan keluar malam dulu, pulang subuh-subuh jangan guys. Jadi intinya teror ini bakal terjadi terus sampai malam menjelang 1 Suro guys. Jadi buat kamu yang penasaran atau ingin investigasi, hati-hati ya, bisa jadi ini fase akhir dari ritual tertentu kan. Ada yang bilang ini apa, pesugihan pocong guys. Ada yang bilang pesugihan lampir. Kalau kita perhatikan guys, fenomena teror ketuk pintu misterius di Karawang, Jawa Barat ini guys bukan isapan jempol semata. Jadi ini berdasarkan rekaman CCTV guys, saksian warga hingga pandangan dari ahli metafisik seperti Nini Kurinci, kemudian yang ahli ruqyah tadi ya kan. Jadi ini adalah kemungkinan aktivitas ritual pesugihan yang melibatkan entitas gaib seperti pocong atau banaspati atau lemper. Lampir. Jadi jika kamu tinggal di area tersebut, jangan mudah tergoda atau panik saat mendengar suara ketukan misterius di malam hari guys. Dan lebih baik waspada dan tidak membuka pintu tanpa identifikasi yang jelas guys ya. Tapi kalau kamu rame-rame, ada anak lajang 10 orang, ada yang ketok pintu, keluar aja guys, nggak apa guys. Nah, bagaimana menurut pendapat kamu? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.